Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah yang tercerahkan di pagi yang ceria ini, pikiran masih fresh. Ada telo, ada protape, ada pisang. Kita akan mendiskusikan beberapa isu dalam tajuk berjudul ngopi, ngolah pikir perkara iman. Salah satunya hari ini adalah kebiasaan atau kecenderungan orang tua mengirim anaknya ke pondok pesantren. Pertanyaannya adalah, ini sebuah tren atau upaya orang tua melempar tanggung jawab pendidikan pada anaknya. Siapa yang mau berpendapat bahwa Pak di zaman sini, oh ya saya lupa, kalau Anda punya tema bisa dikirimkan lewat ini Pak, bapak yang ada di sini ya, atau Anda yang nggak bisa datang atau ada di diskusi kita pagi ini, Anda bisa sampaikan kepada Pak RW, mungkin kejauhan Pak ya, Pak RW atau Pak Panji, silahkan. Pokoknya siapa aja ketemu, Anda bisa kirimkan. Enggak, siapa yang mau berpendapat pertama kali? Pak Didi misalnya, silakan Pak. Ya. Pak Didi kan istimewa ini, jarang-jarang datang. Tanpa tolong. Iya. Enggak Pak Didi. Iya, matur nuwun, terima kasih pada bapak-bapak semua sekali. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau opini. Saat ini judulnya adalah pemaksaan Pak ya, upaya paksa untuk pendidikan ke pesantren itu. Ya, artinya ini mereka memasrahkan Memasrahkan. pesantren atau tren atau Iya. Upaya dari orang tua. Ya, makasih. Perlu diketahui bahwa pendidikan sekolah umum di Indonesia tahun 2026 itu tercatat sekitar 53 juta peserta didik, baik SD sampai SMA. Sedangkan pesantren seluruh Indonesia hanya 2.500.000. Jadi ada suatu perbedaan yang sangat signifikan, ya. Jadi, nah kemudian dengan yang namanya perkembangan iptek yang ada, maka dipastikan bahwa banyak juga ada manfaat, kelebihan, dan juga pasti ada kekurangan yang menghinggapi anak didik kita. Terus terang, untuk masuk pesantren sebetulnya agak sulit, karena keberadaan para pesantren ini juga nggak banyak, makanya pesertanya hanya 2.500.000. Nah, apakah ada upaya untuk memaksakan ke pondok pesantren? Apakah itu merupakan faktual atau gimmick atau hasil dari suatu riset? Nah, begitu. Sehingga kita juga perlu mengkaji keberadaan ini. Nah, kalau seperti misalkan hasil suatu riset bahwa mereka ingin menyekolahkan pendidikannya itu kepada pondok pesantren, yaitu merupakan gejala-gejala, saya kira gejala yang baik. Mengingat yang namanya tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sangat penting, ya. Karena kita percaya bahwa suatu saat nanti hidup itu tidak hanya di dunia ini, tapi kalau nanti di akhirat ada kehidupan lain. Sehingga mau tidak mau percaya bahwa kita itu harus berakhlak yang mulia, ya, mulia. Sehingga nantinya karena berorientasi ke sana, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi anak itu sendiri dan bagi orang tua itu sendiri. Nah, solusinya di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu kan biasanya pendidikan berbasis agama Islam yang memakai pola asrama, ya. Asrama itu dia mempelajari agama Islam beserta dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang menuntut
kemandirian, ya, apa itu punya keterampilan tambahan dan sebagainya. Ya. Tapi intinya pondok pesantren itu mencetak insan yang memiliki kecerdasan emosional, ya, bukan kecerdasan intelektual. Kebanyakan begitu karena orientasinya berbasisnya agama. Nah, itu kecerdasan intelektual, emosional. Ya, itulah ceritanya. Namun demikian, jika orang tua memasrahkan kepada pesantren, alangkah baiknya tahu tentang pondok pesantren itu. Karena kadang-kadang kita milih pondok pesantren itu seperti milih kucing dalam karung kalau kita nggak tahu pondok pesantrennya. Ya, sehingga ada pesantren-pesantren yang istilahnya melakukan apa ya, misconduct atau penyimpangan-penyimpangan yang kita udah tahu itu ya. Tidak semuanya ya, gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa pesantren itu intinya ada 3 macam. Ya, pertama, anak kita dimasukkan ke pesantren salafi yang non formal itu mengajarkan agama, buku agama, kitab kuning khususnya. Kedua, pesantren modern. Mereka menggabungkan agama Islam dengan pelajaran-pelajaran sekolah seperti Pondok Gontor. Ya. Dan ada lagi perjalanan formal. Mereka kurikulumnya pakai Danial, Danial dan Muada. Kalau Danial itu artinya dari Departemen Agama untuk Al-Qur'annya itu kurikulumnya dari Departemen Agama. Kalau yang Muadahnya itu adalah ciri-ciri dari pesantren itu. Misalnya pesantren itu mempunyai afiliasi NU, maka dipelajari tentang ke-NU-an. Pesantren itu punya afiliasi Muhammadiyah, dipelajari tentang ke-Muhammadiyah. Nah, kita sebagai orang tua harusnya juga tahu keberadaan seperti itu agar nantinya kita jenjangnya nanti pesantren itu bisa sekolah jenjang yang lebih tinggi. Jadi tidak mandek di situ saja. Ya, itu yang lebih penting, yang lebih dapat diketahui daripada pemondokan di pesantren itu. Karena ada yang pesantren yang hanya mempelajari secara non formal, hanya kitab-kitab agama saja, yang lainnya enggak. Dan sekarang pesantren sudah membekali pada santrinya ilmu-ilmu yang lain, seperti dibekali dengan keterampilan berternak ikan, ya itu lele, patin dan sebagainya. Maaf Pak, saya salah. Ya. Jadi nggak bisa mengirim anak ke pondok pesantren karena biayanya mahal. Salah satu siapin enggak ya? belum tentu juga. Okay. Ya. Nah, terus kemudian ada pesantren melengkapi dengan keterampilan mengenai digital. Ya. Nah, itu masukan bagus. Jadi biasanya pesantren itu lebih maju seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Intinya ada 3 jenis pesantren. Mau pilih yang mana, pilihan itu ada di tangan Anda. Iya. Tapi ya itu jangan sampai karena pengennya pasrah bongkohan ke pesantren. Nah itu Pak, jangan Pak. Bahayanya di situ. Monggo yang lain, silakan. Pak Nyotom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan yang telah memberikan kesempatan tentang bagaimana kita sebagai orang tua ini mengirimkan pendidikan anak-anak kita ke pesantren. Tadi sudah disampaikan ada beberapa jenis ya tentang pondok pesantren itu. Tapi yang jelas kalau dari sisi orang tua, Pak Yayan, banyak orang tua itu yang menyadari bahwa ketika adanya tuntutan dunia di era kini, di mana dia bekerja dengan penuh, sehingga waktu yang digunakan untuk mendidik anaknya dengan baik itu kurang. Oleh karena itu, orang tua ini menitipkan pendidikan terbaiknya pada pesantren. Sehingga apa tadi yang dimaksudkan
kalau di pesantren itu tidak hanya sekedar belajar agama, maka kedua-duanya bisa diraih. Dan itu tidak bisa diraih lewat pendidikan formal saja. Karena di pendidikan formal dia hanya dibentuk dengan intelektual, kemudian akhlak juga, tapi tidak banyak waktu yang dibutuhkan sehingga bisa kurang mendalami. Berbeda di pesantren ini kalau pemikiran orang tua bahwa ketika mereka waktunya full di pesantren itu, maka bisa dimanfaatkan untuk mencari ilmu tentang pendidikan yang memperkaya intelektualnya, juga bagaimana memperkaya rohaninya, agamanya, itu juga bisa tercapai. Sehingga dengan begitu orang tua dia bekerja keras untuk bagaimana bisa membekali anaknya ini mempunyai ilmu dunia dan mempunyai ilmu akhirat yang pas. Sehingga kalau orang tua yang seperti ini biasanya tidak banyak memikirkan bagaimana biaya ya, karena memang mereka bekerja keras ya untuk anaknya. Bahwa orang tua itu ketika bekerja kan bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana masa depan anaknya ini bisa terbentuk. Nah, masa depan itu tidak hanya masa depan di dunia, tapi masa depan di dunia dan juga di akhirat. Ini juga yang dipikirkan oleh orang tua ketika anaknya sudah ada di pesantren, dia menguasai ilmu dunia dan akhirat, maka orang tua ini beranggapan kalau nantinya ketika dia di akhirat, dia juga akan sukses. Karena suksesnya orang tua tidak hanya di dunia juga, tapi suksesnya orang tua ketika di akhirat. Ketika suksesnya orang tua di akhirat itu ketika mereka, para orang tua ini nantinya selalu bahagia di sana. Nah, bagaimana orang tua bisa bahagia di akhirat? Itu ketika keseharian di akhirat itu mendapatkan kiriman. Nah, kiriman apa? Kiriman doa-doa dari anaknya, dari cucunya, dan seterusnya. Tentu kalau anak kita itu paham tentang agama, maka dia akan mengajarkan agama itu pada cucu kita. Demikian juga cucu kita akan mengajarkan lagi. Nah, ini yang disebut dengan amal jariah, bahwa ketika seseorang meninggal dunia itu diantaranya salah satu yang tidak bisa lepas adalah doa anak kepada orang tua. Ini termasuk turunan-turunannya, sehingga anak turun itu seperti itu Pak Yayan. Saya tanya lagi banyak, apa? Ada kecenderungan sekarang sekolah-sekolah Islam itu malah mahal Pak. Memondokkan seorang anak itu enggak main-main, biayanya lebih mahal dari sekolah negeri, sekolah swasta sekalipun. Nah, bagaimana Anda melihat gejala ini Pak Nyun, di daerah perkotaan terutama, bahwa sekolah mondok, boarding school itu misalnya, itu berbiaya semakin mahal akan semakin dikejar oleh masyarakat. Gimana itu Pak Nyun? Iya, betul. Seperti tadi saya katakan bahwa orang tua itu memang punya pilihan ya, ketika dia bekerja keras mendapatkan finansial, tentunya finansial ini tidak hanya untuk dirinya, tapi bagaimana finansial itu untuk ya anaknya dan juga keturunannya nanti. Nah, kalau orang tua itu berpikir seperti itu, tentu orang tua ini sadar kalau pendidikan di pondok pesantren atau boarding school yang seperti itu kan 24 jam Pak Yayan. Pengelolaan, pengawasan terhadap anak-anak kita itu 24 jam. Kita bisa bayangkan kurikulum di pondok pesantren yang modern itu mulai jam 2 pagi sudah bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian sampai menjelang subuh, kemudian kajian subuh. Setelah subuh itu masih ada kajian, baru mereka siap-siap untuk sekolahnya yang mengejar pendidikan ataupun ilmu dunianya. Tapi ilmu akhiratnya sudah seperti itu. Kemudian seperti apa yang disampaikan Pak Didik tadi, di samping dunia dan akhirat, dia juga menambahkan keterampilan-keterampilan yang itu skill yang untuk pemenuhan ketika nanti dia sudah lulus, sudah bisa terjun di masyarakat. Jadi tidak hanya mengandalkan pengetahuan secara akademisnya saja. Bagaimana kalau dia terjun di masyarakat nanti ternyata dia berkomunitas dengan orang-orang yang misalnya petani, maka pesantren itu juga membekali tentang keterampilan pertanian. Pedagang juga diberikan keterampilan tentang itu, sehingga banyak unsur entrepreneur
Jadi entrepreneur di pesantren itu juga sudah diajarkan, sehingga para santrinya ini setelah lulus dari situ tidak hanya bisa tentang akademis dan agamisnya, tapi bagaimana dia bisa berentrepreneur, termasuk kewirausahaan. Sekarang yang berkembang kalau di kota-kota itu adalah UMKM. Maka mereka belajar itu, sehingga para santri yang asalnya itu dari perkotaan bisa jadi kalau dia pulang bisa mengembangkan UMKM-nya. Para santri yang dari desa itu kalau dia pulang ke desa, kalau di sana ada pertanian maka dia akan mengembangkan itu. Bisa jadi perikanan tadi yang disampaikan Pak Didik, karena sekarang itu usaha perikanan melalui UMKM kan banyak, yang ada lele, ada gurami, ada mujair, itu dikembangkannya lewat pelatihan-pelatihan atau skill yang disampaikan di pesantren itu lebih efektif karena mereka tidak pulang ya. Jadi mereka ya langsung belajar ke sana. Tapi kalau mereka pulang biasanya di rumah itu kan berbeda, Pak. Orang tua itu kadang-kadang kalau di rumah tidak tega melihat anaknya istirahat kemudian dibangunkan. Tapi kalau di pesantren kan mau tidak mau harus mengikuti pola itu, sehingga pastilah kadang-kadang orang tua itu kalau di rumah nggak sempat membangunkan anaknya jam 2 untuk sholat tahajud, tapi kalau di pesantren harus bangun. Dan mereka enjoy. Kenapa? Karena bersama-sama. Ya ada sih rasa keterpaksaan paling di awal-awal, 1 bulan, mungkin 2 bulan. Tapi setelah 3 bulan ke atas, mereka kan rata-rata hampir 3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun kalau dia biasanya mengikuti pola yang ada itu, ada yang SMP, SMA, itu enjoy sekali. Biasanya seperti itu, Pak Yayan. Makasih Pak Nyoto. Siap. Jadi di pesantren anak-anak itu dibekali dengan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, juga agama agar kehidupan akhirnya disiapkan. Nah, kalau menurut Bapak gimana yang lain? Silakan. Pak Panji mungkin? Pak Roni dulu. Oh, Pak Roni dulu. Oh, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Pak Yayan. Saya sering nyebut beliau itu bukan Pak Ian, bukan. Biasanya Pak Sakti ya, karena senang karena sakti betul. Dan juga termasuk juga Pak Nyoto, Pak Didi, Pak Roni, dan hai, halo teman-teman banyak masih sungkan karanya. Bilangnya alergi kalau cecer camilan-camilan gini. Pak RB kudune ono sing mendampingi itu adalah sesuatu yang seneng-seneng gitu ya, cantik-cantik. Baik, mohon maaf saya juga ikut nimbrung dan ikut sedikit melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Didi dan Pak Nyoto. Ini hal yang sesuatu baru ya bagi saya. Baru di sini, baru pakai gini-gini, makanya tadi deso. Wes lali begitu lama, nggak pakai gini ya. Tapi saya juga mesti tergerak kepingin apa yang menjadi bahasan tren atau ini sesuatu yang apa ya keengganan seorang orang tua untuk mengirimkan seorang putra putrinya di pondok pesantren. Nggak tahu itu memang tren atau mungkin karena tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak-anaknya. Saya kepingin dari sisi lain terkait dengan ilustrasi seumpamanya atau pada saat orang tua itu kebetulan pagi-pagi ajak jalan-jalan, Pak Yayan. Jalan-jalan, ya entah pagi, entah siang, entah malam. Pada saat jalan-jalan si anak itu ngerengek, Pak aku luwe, Pak lapar, gitu. Lah, pada saat sebelum lapar pun orang tua itu pasti tahu, oh nek iki jame makan, oh iki jame sarapan, oh gimana? Saya tahu kita kebetulan saat ini jadi bapak-bapak semua kan. Tentunya nggak ingin anak yang kita gadang-gadang
kepingin menjadikan anak yang saat ini kita hibur segala macam lah, pada saat nanti kita itu ya sesuai yang kita harapkan, bahwa anak ini adalah investasi untuk paling tidak sebagai anak yang baik kan, gitu. Lahir batin, dunia akhirat kan gitu. Dan saya juga teringat pada saat materi Ustadz Mim saat ini, beliau mungkin nggak ada ya. Ya mudik. Dalilnya kan ada, Bapak anak itu rezekinya dewi-dewi kan gitu ya. Sudah sejak lahir dan dilahirkan pada saat kandungan itu ada. Tapi tentunya tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya itu luar biasa. Apalagi kalau kita juga ada peribahasa, pada saat kamu akan memetik atau menuai di hari kemudian yang baik-baik, pasti taburlah benih-benih itu saat ini juga sedini mungkin. Sepanjang kamu menabur benih-benih itu yang baik-baik, pasti nanti kelak akan menjadi, yang pasti kamu akan tua itu sesuatu yang baik juga. Nah ini loh, dari ilustrasi yang barusan saya sampaikan simpel tadi, saya teringat terkait dengan lebih menarik ke masalah arti tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab adalah yang kita tahu bahwa definisi tanggung jawab itu sendiri betul-betul sangat mendasar gitu loh Pak Yayan. Tanggung jawab adalah kesadaran was luar biasa bahwa awak dewi kesadar terkait dengan kewajiban. Nah. Jadi jenenge kesadaran itu tanpa dalih, wis aku tanggung jawab ya. Menjalankan ya semua apa yang menjadi tugas, dan tentunya kita akan konsekuensi terhadap apa yang menjadi risiko. Itu tanggung jawab real ya, yang mendasar arti. Nah, saya kepingin lagi terkait dengan tanggung jawab itu nonsen lah. Ada seseorang atau bapak ngelbokno nang nih pesantren tadi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Didi, wis iku jurusane opo ya, dia apa, termasuk juga dilengkapi oleh Pak Nyoto tadi. Yang penting tanggung jawab itu melekat loh, diambil. Tadi bukan hanya sekedar wis mbolah aku dekek kene do kene, aku yakin itu pasti nonsen ya. Jadi sekali lagi saya lebih condong terkait dengan fondasi sangat kuat terhadap sikap orang tua seperti itu adalah tanggung jawab. Dimanapun input yang awal dilakukan atau diberikan, orang tua pasti akan memetik hasil yang baik juga di situ. Nah, kesimpulannya bahwa itu adalah murni tanggung jawab Pak Yayan. Tanggung jawab pada seorang orang tuanya agar anaknya itu menjadi anak soleh, soleha, tanpa pamrih, tanpa melihat apapun nanti yang terjadi, karena Allah lah yang mau mengetahui dan mengerti tentang anaknya itu jadi apa. Waalaikumsalam. Ya. Sarapan apa? Iya, dalam Bijak dan sarapan apa? sarapan ini dua, dan ternyata tela dari Pak Roni, wah luar biasa banget. Terima kasih, mohon maaf ya. Sarapan teko sampai betul-betul enak dari Bijak dia. jadi bijak ya. Oke, Pak Henry silakan. Iya, Pak Henry, makasih Pak Henry ya. Semua itu pilihan orang tua yang ingin putra putrinya menjadi anak yang manfaat dunia akhirat, termasuk saya selaku orang tua praktisi langsung. Dua anak saya masukkan pesantren. Tujuannya apa? Menurut saya pesantren itu membentuk karakter. Anak mampu membedakan hak dan yang batil. Dan anak terbentuk mempunyai kemandirian. Baik kemandirian untuk diri sendiri, juga kemandirian untuk berpola pikir yang
objektif. Memang besar biayanya. Saya tahun 2012, pada umumnya sekolahan itu masih biaya sekolah umum ya, swasta 300, 400. Kami sudah mengeluarkan dana untuk anak SMP itu sudah 1 juta lebih. SMA sudah 1,5. Itu kami merasa fan-fan saja, karena menurut kami pesantren merupakan wadah yang pas untuk pendidikan anak-anak yang tujuannya agar anak-anak ini nantinya bisa melihat bahwa pendidikan di pesantren ini bisa membentuk, menjadikan anak-anak ini bisa menjadi anak yang soleh, soleha. Itu tujuannya. Karena kita tahu bahwa semua yang baik itu tidak semuanya di lingkungan yang baik itu menjadi baik. Di sekolah umum juga banyak waktu itu. Bahkan kami juga khawatir pendidikan umum waktu itu sangat parah karakternya. Bahkan anak itu tidak tahu etika, tidak tahu berbagai macam lah. Yang problem waktu itu di masa anak saya, anak-anak yang berpendidikan di umum itu kesantunan, terus pergaulannya ini tidak terpantau. Bahkan orang tuanya tidak sanggup untuk menjadikan anak ini menjadi sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi saat itu kami sepakat dengan, memang ini kesepakatan Pak Yayan antara istri dan suami. Bagaimana anak-anak ini kita bentuk menjadi anak yang soleh-soleha. Nah, ini kesepakatan. Tapi tidak menutup kemungkinan di pendidikan umum juga buktinya juga banyak anak-anak yang mampu. Orang tua yang mampu mengawal anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Pengen disekolahkan di building, sekolah di sekolah-sekolah Islam yang full day. Itu juga sebagian itu mengambil kurikulum pesantren sebenarnya. Memang di pesantren itu pendidikan kemandirian itu ada. Anak harus cuci baju sendiri, pagi-pagi harus bangun, siangnya harus belajar, terus seperti itu. Waktu schedule-nya sudah tertata. Memang akhir-akhir ini pendidikan pesantren dikotori dengan berbagai kasus ya, tapi itu tidak menjadikan bahwa pesantren itu menurun, karena di dunia pendidikan secara umum tingkat dari keberhasilan untuk membentuk karakter itu saya kira paling pas itu di pesantren. Ya. Tapi kalau di lingkungan kita yang pendidikan umum ya harus ekstra. Orang tua betul-betul ekstra mengawal anaknya mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi, untuk dijadikan anak yang soleh-soleha itu tidak mudah. Karena lingkungan kita itu membentuk karakter anak yang begitu banyak variasinya, karena lingkungan ini heterogen, beda dengan di lingkungan yang
komplek yang di situ dididik secara skedulnya sudah ada dan dibentuk yang betul-betul dididik menjadi anak yang betul-betul punya karakter. Memang tokoh-tokoh nasional kita seperti Pak Habibie itu sudah sering menjadi ukuran kita. Habibie pinter, luar biasa, tapi begitu anaknya sukses, dia bilang kalau dunia tidak ada apa-apa kalau di masa tua. Karena apa? Saya ini mobil banyak, kata Pak Habibie, harta banyak, anak saya juga banyak, satu pun tidak ada yang bersama saya, mengopeni saya, mengawal saya. Dia hidup sendiri. Beda dengan orang dulu. Orang dulu itu punya keinginan kumpul, bisa mengawal orang tuanya. Ternyata itu filosofi yang bagus. Saya kira itu. Oke, Pak. Pak ya, terima kasih. Ya. Pemirsa, jemaah, mendidik anak tidak ada buku pelajarannya, semuanya learning by doing. Nah, bagaimana dengan pendapat yang lain, silakan. Pak Roni, monggo. Ini luar biasa. Tadi saya Pak Didi ya. Ya. Pak Didi itu jarang-jarang. Kalau sibuk sekali dia ini. Makanya tadi saya undang khusus Pak Didi untuk datang ke sini. Kalau enggak ya, waduh, sibuk sekali dia itu. Pak Agus juga saya undang ke sini untuk basis. Pak Yan, jadi sebelum saya ngasih Ide. urun rembuk lah, ide ya. Saya harus membacakan pesannya Pak Nuhman ini. Susah nggak ini? Hah? Oh, membacakan. Oh enggak. Jadi yang nggak bisa hadir hari ini di sini bisa mengirimkan saran, masukan idenya lewat media apapun lah. Nanti akan disampaikan oleh Pak Roni. Ini Pak Nuhman ini dari Bunga Gresik. Bunga Gresik. Sebenarnya disiapkan kepala ikan manyung sebenarnya. Oh. Jadi ini Pak Nuhman ya. Saya bacakan ini. Karena saya besok pagi masih di Gresik. Di Gresik, Pak. Saya mau urun rembuk. Mengirim anak ke Ponpes itu bukan berarti orang tua lari dari tanggung jawab. Tapi malah sebaliknya. Artinya orang tua malah memilihkan tempat yang terbaik untuk mendidik anaknya. Ini disadari oleh orang tua seperti saya, seperti Pak Nuhman itu, yang harus mengakui punya keterbatasan dalam mengawasi pergaulan dan pendidikan anak, sehingga harus mencarikan tempat maksudnya ponpes ya, ponpes, untuk menggantikan rumah dan orang tua dalam mengawasi dan melakukan pendidikan terbaik bagi anaknya. Itu berarti orang tua lebih bertanggung jawab terhadap masa depan anaknya. Ini Pak Nuhman ini. Ya. Saya setuju. Tapi menurut saya ya, saya dari sisi orang tua ya, sisi orang tua. Kamu kan udah tua. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Masih ABG. Katanya Pak Panji ini, saya sering main bola sama Pak Panji ini. Dari sisi orang tua, saya sebagai orang tua ya memang namanya anak ya, kita wajiblah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya, untuk anaknya yang terbaik. Apakah itu nanti pendidikan formal di sekolah maksudnya, atau kan pendidikan di pondok pesantren. Tapi yang harus diingat oleh orang tua adalah ya, sebelum kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren ya, kita harus punya komunikasi
komunikasi kepada anak-anak kita gitu loh. Enggak ujuk-ujuk, ayo besok ke pesantren ya. Oh, Ujuk-ujuk. artinya anaknya disiapkan dulu. Iya, jadi kita sebagai itu harus menyiapkan dulu. Biar nggak kaget gitu. Ya nggak kaget Pak. Disiapkan dulu anak-anak kita itu ya minimal sholat 5 waktunya. Kita sudah bina di rumah. Terus kalau dia belum bisa mengaji atau huruf hijaiyah, ya kita ajari dulu. Kita siapkan dari rumah sehingga anak-anaknya nggak kaget kalau misalkan dia sudah masuk ke pondok pesantren. Itu pertama. Terus yang kedua lah komunikasi Pak, komunikasikan ke anak-anak kita. Karena jangan sampai ini hanya keinginan orang tua. Anaknya enggak. Anaknya enggak. Ini bahaya juga ini. Bahaya juga. Orang tuanya pingin A, anaknya itu B gitu loh. Sehingga kalau nggak ada komunikasi, nggak ketemu nanti. Komunikasinya gimana? Nah, itu tadi, ajaklah anak-anak kita misalkan ke pondok pesantren, perkenalkan. Contoh misalkan anak Numan ini, dikenalkan dulu di mana? Saya sebutkan nggak apa-apa ya, pondok pesantrennya ya. Daerahnya aja Pak. Ya di Sidoarjo, di Sidoarjo. Beliau ajak ke sana, perkenalkan ini loh pondok pesantren. Perkenalkan dengan teman-temannya di sana. Terus pola pendidikannya seperti apa, sehingga anak kita juga bisa berpikir dan bisa memilih nanti. Oh iya, ternyata pondok pesantren itu menyenangkan. Akhirnya senang. Kalau sudah ada seperti itu, ya mudahlah. Lalu kita jangan pada saat kita ke sana anak-anak sudah acuh, sudah nggak ada respon, ya jangan kita paksakan. Sehingga mungkin passionnya nggak di situ. Tapi pendidikan kalau kita Muslim ya pendidikan agama itu harus kuat dulu. Yang harus persiapkan dari rumah. Jadi basicnya dari rumah, Pak. Basicnya dari rumah. Kemudian pondok pesantren itu jangan jadikan pondok pesantren sebagai apa? Sebagai Pilar mungkin. Pilar. Bukan. Sebagai mitra lah. Mitra. Antara Kayak pondok polisi aja Pak, mitra. Iya, jadi harus gitu. Jadi pondok pesantren sama wali murid, ya orang tua murid ini harus dekat Pak, harus dekat. Dekat dalam artian kita harus tahu betul bagaimana pola asuh, pola pendidikan yang ada di pesantren itu. Jangan hanya kita mengirimkan uang, ya, mengirimkan duit, bayar tiap bulan. Setelah itu ya sudah lepas urusan semuanya dalam pesantren, urusan semuanya itu enggak begitu. Menurut saya loh, enggak seperti itu. Ya. 6 bulan, terus anak-anak ditinggal 6 bulan baru dikunjungi, selesai, terus pergi lagi. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa urusan semuanya ada urusan di pesantren selesai. Gitu. Kalau di pesantren tidak boleh bawa HP katakanlah ya, tidak boleh kalau di pesantren kayak gitu ya. Iya. HP terus media sosial, lihat TV. Kalau memang itu sudah menjadi kewajiban mereka di sana selama di pesantren, jangan sampai pada saat di rumah boleh pakai HP, boleh nonton TV. Jadi kan nggak sinkron ini. Nggak sinkron. Jadi harus ada komunikasi yang bagus lah antara orang tua dengan, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang kuat, ya, baik secara agamanya kuat, pendidikannya juga kuat, sehingga terciptalah anak-anak yang cerdas, anak-anak bangsa yang beriman. Saya rasa seperti itu. Oke Pak, tudang. Oke, kesimpulannya mengirim anak ke pondok pesantren adalah sebuah pilihan. Tapi kita juga harus paham bahwa pondok pesantren punya kurikulum, punya metode pengajaran. Kenalkan anak sejak dini. Jangan sampai itu kemauan kita, tapi dia nggak tahu apa-apa. Misalkan seperti itu, sehingga mereka bisa mendalami segala hal, pembentukan karakter, pemenuhan skill, penyiapan akhlak di sekolah, sehingga mereka siap di akhirat, ya. Jadi intinya semuanya adalah Anda yang menentukan.
Bagaimana pendapat Anda? Terserah pada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan.